Resep pertama, steam ayam dengan jamur cordyceps dan kurma merah. Kai Cheng Jong Jo Fa Hong Cho. Bahan utama yang dibutuhkan ada ayam, aku menggunakan separuh. Jamur cordyceps ini sekitar 200 gram. Pertama-tama jamur cordycepsnya direndam dulu, dan pada saat merendam di sini saya tambahkan sedikit garam. Rendam sekitar 5-10 menit, kemudian dicuci yang bersih. Dan setelah dicuci bersih, kemudian dilap kering. Karena jamur ini kalau di steam itu akan mengeluarkan banyak air ya sahabatku. Jadi harus benar-benar kering. Kemudian sisihkan dulu dan mulai menyiapkan ayamnya. Ayamnya dipotong menjadi bagian-bagian yang kecil, kemudian ditaruh pada wadah dulu. Lalu bahan selanjutnya ada kurma merah, buang bijinya. Buah ini bahasa kantonisnya hongco ya sahabat. Steam ayam kalau ditambahkan hongco ini rasanya enak ya, ada manis-manisnya gitu. Nah oke, bisa dicampurkan ke ayam. Lalu bahan selanjutnya ada jahe. Di sini jahenya diiris yatsisi ya. Boleh juga diparut, disesuaikan dengan selera. Campurkan juga ke ayam, kemudian siapkan juga daun berambang. Di sini saya pisahkan yang bagian bonggol dan bagian daun. Untuk bagian daunnya nanti kita gunakan sebagai topping, dan untuk bagian bonggolnya kita ikutkan ke ayam ya. Step berikutnya mulai membumbui ayam. Bumbunya simpel saja, ada garam. Untuk banyak sedikitnya bumbu disesuaikan dengan selera. Gula pasir, penyedap rasa, saus tiram, kecap asin, kecap hitam, kemudian arak masak. Untuk araknya aku menggunakan merek Fatih Chow, lada bubuk, dan juga sedikit minyak wijen. Diaduk rata dulu sampai ayam dan bumbunya benar-benar tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, tambahkan tepung jagung atau tepung maizena dan diaduk rata kembali. Kemudian diamkan dulu minimal 15 menit agar bumbunya meresap. Dan setelah 15 menit, ayamnya ditata di piring. Lanjut di steam selama 15 menit. Dan setelah 15 menit, ini ayamnya sudah matang ya sahabatku. Kemudian ditopping dengan irisan daun berambang dan dikukus lagi sekitar 30 detik. Nah, ini dia hasil akhirnya, steam ayam dengan jamur cordyceps siap untuk dihidangkan. Jangan lupa dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep yang kedua, dimsum ceker ayam ala Chinese, bahasa kantonisnya Fong Chow Kei Kyo. Nah, bahan apa saja yang perlu disiapkan? Pertama-tama rendam 1 genggam kacang tanah, rendam sekitar 30 menit sampai 1 jam biar nanti kalau dimasak itu empuknya cepat ya sahabatku. Dan setelah direndam, dikupas kulitnya seperti ini. Dan ini kalau tidak menggunakan kacang tanah juga tidak apa-apa, disesuaikan dengan selera saja. Bahan selanjutnya 250 gram kaki ayam yang sudah digoreng seperti ini. Buang bagian kuku-kukunya dan belah menjadi 2 bagian. Nah, sebelum dimasak, kaki ayamnya direbus dulu sebentar. Pada saat merebus, tambahkan daun berambang dan beberapa iris jahe. Usahakan air dingin masuk dan setelah mendidih, biarkan beberapa saat. Gunanya agar kandungan minyak di dalam kaki ayam
berkurang dan juga lebih bersih dan higienis. Nah, setelah mendidih beberapa saat, angkat dan rendam ke dalam air es, gunanya agar pada saat dimasak kaki ayamnya teksturnya tetap kenyal dan tidak mudah hancur. Rendam minimal 10 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya, siapkan 3 siung bawang putih cincang halus. Siapkan pula sekitar 1 sendok teh kedelai hitam fermentasi. Ini bahasa Kantonisnya tausi, aku menggunakan yang utuh. Lanjut pada wadah siapkan bumbu, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus tomat, setengah sendok teh lada bubuk, kecap hitam untuk tingkat kepekatannya disesuaikan dengan selera, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh minyak wijen, 1 sendok teh gula pasir. Kalau suka manis, takaran gulanya bisa ditambah, kemudian larutkan dengan air. Langkah selanjutnya, panaskan sedikit minyak, tumis harum bawang putih dan kedelai hitam. Dan setelah tercium aroma harum bumbu, masukkan bumbu cair yang kita buat tadi dan tambahkan air sesuai dengan kebutuhan. Masukkan sekalian kacang tanahnya dan ungkep dulu sampai kacang tanahnya setengah matang. Ungkep sekitar 10 menitan atau dikira-kira. Gunakan api kecil saja. Setelah kacang tanahnya setengah matang, masukkan kaki ayamnya, kemudian diungkep lagi dan gunakan api kecil saja agar bumbunya meresap. Ungkep kurang lebih 20 menit atau dikira-kira. Tambahkan pula 1 sendok makan arak masak, aku menggunakan merek Fatih Chow. Dan setelah diungkep 20 menit, tinggal dikoreksi rasa. Setelah rasanya sudah cocok, tinggal dimasak lagi sampai kuahnya menyusut. Terakhir tinggal tuangkan cairan tepung maizena, aduk rata sebentar, maka olahan kaki ayam Fong Chow Kei Kiok siap untuk dihidangkan. Silahkan dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep ketiga, tumis sayap ayam dengan paprika 3 warna yang rasanya style resto. Kaiye jao sam sik jiu. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, setengah kilogram sayap ayam yang sudah dicuci bersih, belah menjadi 2 bagian. Bumbui garam, lada bubuk, gula pasir, tepung maizena, kecap asin, untuk kecapnya dikira-kira, sedikit saus tiram, kemudian diaduk rata dulu dan sisihkan minimal 10 menit. Bahan selanjutnya paprika 3 warna, diiris memanjang agar serasi dengan sayap ayamnya. Paprika 3 warna ini kalau di Hong Kong bahasa Kantonisnya sam sik jiu atau tang nong jiu. Iris juga 1/4 buah bawang bombay, lebih juga boleh. Dan untuk bumbu tumisnya siapkan 2 siung bawang putih cincang halus. Langkah selanjutnya, goreng sayap ayamnya sampai kedua belah sisi kuning kecoklatan. Kurang lebih seperti ini, kemudian kita angkat dan sisihkan dulu.
Lanjut, di sini saya ganti wajan yang lebih besar, panaskan minyak dan kita tumis harum bawang putih, menyusul tumis paprika dan bawang bombaynya, dan untuk tingkat kematangannya disesuaikan dengan selera. Di sini paprikanya saya bumbui garam saja. Kalau ingin ditambahkan penyedap, boleh ditambahkan bagi yang biasa menggunakan. Selanjutnya masukkan sayap ayam, kita tumis-tumis sebentar dan tambahkan sedikit air. Dan tinggal diungkep saja sampai sayap ayamnya matang, sekitar 2-3 menitan. Dan setelah 3 menit hasilnya seperti ini, maka olahan sayap ayam, paprika 3 warna, dan bawang bombay siap untuk dihidangkan. Silahkan dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep keempat, masak ayam bawang bombay yang rasanya empuk dan enak, Kai Jao Yung Chung. Bahan utama yang perlu disiapkan, ayam, di sini aku menggunakan separuh. Ayamnya dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil. Lanjut taruh pada wadah dan ayamnya dimarinasi dulu. Bumbui garam, gula pasir, lada bubuk, tepung maizena, kecap asin, saus tiram aku menggunakan 1 sendok makan, kecap hitam. Untuk kecap hitamnya dikira-kira. Kecap hitam ini gunanya agar pada saat dimasak ayamnya warnanya terlihat lebih cantik ya, tidak memucat. Nah oke, ini tinggal diaduk rata saja sampai semua bumbu tercampur merata dengan ayam, kemudian sisihkan minimal 15 menit. Bahan utama selanjutnya separuh bawang bombay, menggunakan lebih juga boleh, kemudian dipotong kotak-kotak dadu. Siapkan juga beberapa iris jahe, 1 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah, geprek begitu saja. Dan siapkan juga beberapa helai daun brambang sebagai topping di akhir. Nah lanjut kita mulai memasak. Panaskan sedikit minyak, tumis harum bawang putih dan bawang merahnya dulu, dan setelah tercium aroma harum menyusul jahenya. Kemudian masukkan ayamnya, dan apabila dirasa minyaknya kurang, minyaknya bisa ditambah ya sahabatku, karena kita terbiasa masak menggunakan sedikit minyak, jadi kita tidak menambahkan minyak pada saat menumis ayamnya. Nah oke, ayamnya ditumis-tumis saja sampai kedua belah sisi kuning kecoklatan. Tambahkan air, kemudian tunggu sampai airnya mendidih dulu, dan setelah mendidih di sini kalau warnanya kurang pekat bisa ditambahkan kecap hitam lagi. Nah oke, selanjutnya tinggal diungkep saja sekitar 5-7 menit, dan setelah 7 menit di sini jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau rasanya sudah cocok, kita masukkan bawang bombaynya dan tambahkan pula 1 sendok makan arak masak, lalu kita ungkep sebentar sekitar 1-2 menit agar kuahnya sedikit menyusut. Dan terakhir topping dengan daun brambang, lalu siram dengan cairan pengental yang ditambahkan dengan minyak wijen. Aduk rata sebentar, maka olahan ayam dengan bawang bombay yang rasanya super yummy siap untuk dihidangkan. Silahkan dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep kelima, daging paha ayam masak jamur merang dan bawang bombay yang super enak. Ji Kai Peyok Jougu Yongchong. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, 1 potong paha ayam porsi untuk 2 orang. Apabila yang makan banyak, paha ayamnya bisa menggunakan 2-3 potong. Nah ini paha ayamnya, diambil dagingnya saja dan dipotong kotak-kotak dadu. Selanjutnya taruh pada wadah dan dimarinasi. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kecap asin, sedikit minyak goreng, dan setengah sendok teh tepung maizena, lalu diaduk rata dulu.
Dan setelah tercampur rata, diamkan minimal 10-15 menit. Dan bahan selanjutnya jamur merang, bahasa kantonisnya jouku. Kebetulan aku menggunakan yang kalengan. Kalau menggunakan yang kalengan cukup dicuci yang bersih saja. Jika menggunakan yang fresh harus direbus dulu sebentar. Bahan selanjutnya bawang bombay, aku menggunakan separuh saja. Potong kotak-kotak dadu biar serasi dengan ayam dan juga jamurnya. Geprek juga 2 siung bawang putih cincang halus dan beberapa iris jahe. Selanjutnya sebelum ayam digoreng, tambahkan 1 butir telur, kemudian diaduk rata dulu. Dan setelah tercampur rata, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, lebih juga boleh. Kemudian diaduk rata kembali. Setelah semua adonan tercampur rata, ayam kita goreng. Ini nanti rasa ayamnya lebih enak, lembut, dan tidak alot. Nah, ayamnya digoreng sampai kedua belah sisi kuning kecoklatan. Dan setelah ayamnya berubah kuning kecoklatan, masukkan bawang putih dan jahenya. Kemudian tinggal ditumis-tumis saja sampai tercium aroma harum bawang putih dan jahe. Lalu menyusul masukkan bawang bombay dan ditumis-tumis sampai bawang bombaynya terlihat sedikit layu. Dan menyusul masukkan pula jamur merangnya. Bumbui 1 sendok teh saus tiram, sejumput gula pasir, dan sedikit penyedap rasa. Tambahkan air untuk takaran bumbunya disesuaikan dengan selera lidah. Nah, kemudian tinggal diungkep saja sekitar 3-5 menitan. Dan setelah matang tinggal taburi saja dengan irisan daun berambang dan siram dengan cairan tepung maizena. Aduk rata sebentar, maka olahan dari daging paha ayam, jamur merang, dan bawang bombay siap untuk dihidangkan. Silahkan dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep ke-6, sayap ayam tumis bawang putih cincang. Keyek jao sin yong. Bahan utama yang dibutuhkan 500 gram sayap ayam atau disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk sayap ayamnya, buang bagian yang berlemak, kemudian belah menjadi 2 bagian. Kalau ingin sayap ayamnya diutuhkan juga boleh ya, disesuaikan dengan selera saja. Dan pastikan sayap ayamnya benar-benar kering ya. Kemudian bumbui dengan sedikit lada bubuk, kecap asin, gula pasir, 1 sendok teh saus tiram, lanjut diaduk rata dan diamkan minimal 15 menit agar bumbunya meresap. Siapkan 5 siung bawang putih cincang halus, lebih juga boleh, disesuaikan dengan selera saja. Beberapa slice jahe di sini saya iris menyerupai korek api. Ini nanti untuk dicampurkan ke marinasi sayap ayam. Lalu daun berambang, pisahkan antara yang bagian bonggol dan yang bagian daun. Untuk bagian daun nanti buat toppingan. Selanjutnya campurkan jahe dan daun berambang yang bagian bonggol ke dalam marinasi sayap ayam. Dan diamkan dulu sesaat agar semua bumbu meresap. Langkah selanjutnya, goreng sayap ayam sampai kedua belah sisi kuning kecoklatan. Gunakan api sedang cenderung kecil saja agar sayap ayamnya tidak mudah gosong. Dan setelah dirasa matang, angkat dan sisihkan dulu. Selanjutnya, panaskan minyak lagi dan tumis harum bawang putih cincang.
Dan setelah tercium aroma harum, masukkan sayap ayam. Tumis-tumis sebentar, kemudian tambahkan 1 sendok teh saus tiram. Aduk sampai tercampur rata dan terakhir topping dengan irisan daun brambang. Maka olahan tumis sayap ayam dengan bawang putih cincang atau kaiyek jao sinyong siap untuk dihidangkan. Silahkan dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep ketujuh, rolade telur isi daging ayam paling simpel. Kaeyuk tangun. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan: 1 potong paha ayam ukuran besar, ambil dagingnya saja, kemudian dicincang halus. Lanjut taruh pada wadah yang agak besar dan kita sisihkan dulu. Dan untuk campurannya opsional, disesuaikan dengan selera. Aku menggunakan beberapa helai daun brambang diiris kecil-kecil, setengah potong wortel dicincang halus, 3 butir bengkuang air atau sengkuang Cina, ini bahasa Kantonisnya madai, dicincang halus juga. 1 buah jamur shiitake kering, ini bahasa Kantonisnya tungku, dicincang halus juga. Siapkan juga 2 butir bawang putih, cincang halus. Selanjutnya semua bahan kita campur rata dan kita marinasi. Setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh tepung maizena, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian diaduk rata dulu dan diamkan minimal 10-15 menit. Selanjutnya pecahkan beberapa butir telur, aku menggunakan 4 butir. Tambahkan sedikit garam dan sedikit lada bubuk, kemudian dikocok lepas. Lanjut telurnya digoreng berbentuk bulatan tipis-tipis seperti telur dadar. Jadikan beberapa lembar. Dan setelah telurnya dingin, olesi telur dengan daging ayam secara merata seperti pada video. Kemudian digulung. Taruh pada piring pengukus dan lakukan semuanya sampai selesai. Selanjutnya dikukus atau di steam selama 10-15 menit, gunakan api sedang saja. Dan setelah matang hasilnya seperti ini, terakhir tinggal diiris saja membentuk bulatan-bulatan kecil, tata yang rapi di piring. Maka olahan rolade ayam atau kaeyuk siap untuk dihidangkan. Silahkan dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa like-nya, subscribe, share, dan tunggu video-video aku selanjutnya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.